Sekarang waktunya MUA bercerita. Lala manja. Ayo. Di samping aku masih ada Kak Dinda dengan hasil makeupnya. Jangan bully aku ya. Nggak ada yang bully ya. Semoga. Seperti biasa, udah ada kotak MUA bercerita. Jadi milih berapa? 7 tapi satu-satu. Ambil satu. Kak Dinda, ceritain dong. Suka bisa ada yang dikat berarti? Nggak bisa. Oh. Ini mah nggak ada yang dikat. Kak Dinda, ceritain dong. Suka dan duka menjadi seorang MUA. Suka dan ngomong gitu ada. Suka dan duka. Suka dan duka. Sukanya jadi MUA itu jadi banyak kenalan baru, terus jadi keluarga lagi. Oke. Terus jadi kayak lebih banyak relasi lagi. Terus kalau misalkan kayak apa ya, kan lebih banyak kayak make-upin orang-orang yang bukan cuman wilayah sini aja, kayak ternyata di orang mana, jadi setiap kita ke daerahnya itu kayak kita jadi punya teman buat main lagi kayak gitu. Kalau dukanya itu apa ya, belum ada sih selama ini. Jadi selama menjadi MUA masih dikasih jalan Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dikasih. Belum ada duka yang gimana gitu. Jangan sampai. Amin. Karena Nauzubillah min dzalik. karena didasari dengan apa namanya, suka gitu loh jadi MUA. Jadi ya udah, jadi dijalannya dengan santai. Tulus aja, santai aja. Oke. MUA bercerita selanjutnya. Kak Dinda, ceritain dong. Aku udah begini. Pernah nggak dijahatin sama sesama MUA? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Sama sekali tidak pernah. Nggak pernah. Berarti Karena kayak semua MUA malah jadi tempat buat sharing, malah jadi kita buat apa namanya, saling ngasih tahu satu sama lain sih. jadi belum ada yang pernah. Itu Dan benar jangan jujur. sampai juga ya. Jangan. Dan jangan sampai juga kan harus saling ini sih, harus saling support sih. karena rezeki kan udah diatur ya, walaupun ibaratnya pekerjaannya sama gitu, menjadi Usahanya seorang sama. MUA, usahanya sama, tapi kan rezeki mas tiap orang beda-beda ya Sama darling. kayak MC kan? Bukan lagi. Oke, MUA bercerita selanjutnya. Mau Kak sambil Dinda, makan ramen nggak apa kan? nggak apa-apa, ceritain dong. Siapa klien yang paling berkesan? Siapa klien yang paling berkesan? Ini berkesannya boleh kayak berkesan senang atau sedih atau kecewa atau gimana. Tapi klien itu tuh yang paling selalu tertempel gitu di otak. Klien apa ya? Klien apa yang berkesan? Waktu itu ini sih, apa tuh pernah ya sampai sekarang ya, kemarin juga terakhir pegang Kak Gema. Itu berkesan banget. Kenapa? Karena dari zamannya Kak Gema itu masih Putri Indonesia. Itu kayak kita semacam kayak ya udah apa namanya, mau tanya Kak Gema mau photoshoot, itu aku masih belum makeup. Udah makeup tapi aku nggak pede buat apa namanya nawarin makeupnya ke Kak Gema. Kayak kita masih foto aja gitu, nawarin sama Twin kan. Oke. Terus udah gitu kan aku sambil belajar makeup gitu. Nah terus nggak lama Kak Gema tuh ada yang lamar. Nah pas Kak Gema lamaran itu nggak lama ngambil prewed kan. Akhirnya pas prewed baru aku menawarkan diri, Kak mau nggak di makeupin sama aku gitu. Malah aku nggak nawarin, malah kayak Kak Gema yang makeup siapa ya, ternyata kan kamu kan ini yang makeup gitu. Wah gitu kan, gitu kan. Terus udah gitu habis itu lanjut lagi sampai sekarang pokoknya dia udah punya anak tuh, sama malah kayak Tante Murni itu mamanya itu sampai kemarin aja kayak aku ada kan private di GBK. Nggak semua orang bisa private di GBK dong. Oke. Dan aku sampai dapat private di GBK itu gratis. Dan kayak ya Allah, itu cuman maksudnya ngerti gak sih Kak, dari klien doang, tapi kayak udah jadinya ya udah keseluruhan gitu. Berarti itu salah satu orang yang berpengaruh di GBK. Oh di GBK sih? Di GBK di mana? Pokoknya dia paling berpengaruh di hidup aku malah. Jadi kayak gimana ya Kak? Jadi aku tuh banyak banget rezeki yang dari keluarganya Kak Gema ini. Iya, maksudnya kan Kak Dinda bisa jadi perawat di GBK, berarti dia salah satu orang yang berpengaruh di sana. Padahal itu klien kan, maksudnya tapi kayak mereka juga nggak pernah tanpa pamrih gitu loh. Pokoknya jadi malah sekarang jadi kayak saudara gitu loh, malah aku suka disebut adik bungsunya gitu. Padahal cuma klien, ngerti gak sih? Nah itu yang aku seneng. Berawal dari klien. Nah, kalau makeup tuh gitu, berawal dari klien tapi ujung-ujungnya jadi saudara. Keluarga. Nih, jadi adik aku juga nggak? Adik bungsu aku. Oh boleh. Boleh. Oke, MUA bercerita selanjutnya. Kak Dinda ceritain dong. Ini udah berapa ya? Baru 3, wih.
seandainya terlahir kembali, kakak ingin menjadi Tetap jadi MUA. tetap Karena aku jadi- bener-bener menikmati banget gitu loh Kak. Jadi kayak Oh. jadi gini, malah aku dulu waktu kuliah pengennya broadcast, kayak nggak pengen yang lain gitu. Cuman pas udah sekarang ya udah, karena menikmati banget jadi MUA, jadi ya udah nggak ada lagi cita-cita lain, kayak udah aku pengen Jadi udah pengen jadi MUA. nggak yang malah aku menyesal jadi MUA, terus aku harus terakhir lagi aku harus jadi dokter gitu nggak. enggak. MUA. Jadi misalkan ini itu ya eto-eto doang ya darling, maksudnya pertanyaan ya kalau seandainya gitu ya terlahir kembali tetap menjadi seorang MUA. Iya. Mantap banget gak sih? Enggak kan? Enggak lah, rata-rata semua Oh, jawabannya oke. gitu. Enggak ada yang mau berubah. Oke, MUA bercerita selanjutnya. Oke. Pertama kali make upin klien dibayar berapa? Dulu aku malah nggak pasang harga juga sama. Sama enggak Karena tapi pernah pas pernah cerita, Kak cerita juga. Apa kasih gratis gitu kan? Sama aku juga nggak pasang harga gitu. Tapi Cuman pertama kali pasang harga berapa? pertama kali aku 2015 itu 250.000. 2015 250.000. Karena aku dari dulu emang nggak pernah ikut, maksudnya aku nggak pernah gabung sama yang lain gitu. Pertama kali aku sama ibu kan, cuman aku dari 2015 emang udah make upin kayak di Jakarta gitu loh Kak. Di Jakarta tapi Di itu harga Jakarta berapa? tapi. Oh, kalau di sini di Serang Ya sama, cuma kalau di Jakarta tuh kayak ya udah transport tuh malah jadi nggak keganti gitu. Cuman nggak apa-apa karena kan buat itu aja kan, buat apa sih, portofolio pengalaman gitu. juga portofolio juga. Oke, MUA bercerita selanjutnya. Kak Dinda ceritain dong. Gimana pendapat kakak tentang orang yang suka nawar harga? Gimana ya? Kak Dinda minta PL dong. Sebenarnya Dedikasi. sih nggak sih. Harusnya menghargain yang namanya jasa kan ya Kak. Jasa dan ilmu kan. Kayak misalkan kalau itu sih ya gimana ya, aku bingung deh. Karena sekarang tuh banyak banget yang kayak nawar, kayak bukan nawar sih, kayak nanya nih pakai brandnya apa. Jadi kebanyakan tuh orang malah mikirnya apa namanya, kayak oh kalau pakai brandnya mahal berarti kita bisa bayar mahal, tapi kalau brandnya murah ya udah kita bayar murah. bayarnya Sedangkan murah. itu bukan dari brand lo, tapi tangan. Kalau misalnya kita mau pakai brand yang murah pun kayak ya udah harganya bakal tetap bagus gitu loh. Dan orang tuh suka nawar tuh karena bukan suka nawar, maksudnya kayak pasti nanya harga brand. tuh pasti dari brand kan, kayak gitu. Cuman kalau kata aku ya namanya biasa ya, susah juga sih Kak, ngerti gak sih, kayak Skill apa ya, teknik sebenarnya itu teknik. loh. Mau Itu Kak yang Dinda, mahal, itu yang susah yang gitu loh. mahal sebenarnya, mau apapun brandnya gitu ya Kak. kayak gitu. Mau yang murah Murah pun pun. brandnya itu bisa kelihatan mahal kalau Tapi bukan, tekniknya maksudnya, benar. kalau tekniknya benar kan bukan Kalau sombong ya, tekniknya tapi benar, kayak makanya kalau misalkan orang ada yang nawar misalkan Kak apa namanya pakai brand apa, aku bayar aku nggak pernah loh digituin Kak, aku pakai brandnya mau yang mahal-mahal, mau pakai brandnya kayak gini-gini ya, aku brandnya bayar segini, aku kayak gitu pasti aku langsung tolak. Oh gitu. Walaupun aku punya kan brandnya gitu kan, karena kan aku kasih tau nih aku punya brandnya gini. Cuman aku mikir kalau kayak gitu biasanya orangnya tuh malah kayak pasti ada aja komplainnya apa Ada segala komplain, macamnya. oh. Jadi kayak udah daripada nanti ke depan Nanti nggak ke baik, jadi depannya. udah mending nggak usah. Jadi mending di cancel aja yang kayak gitu. Bisa di cancel juga kan, belum DP. Oh belum DP. Oh jadi jadi oh maaf Kak nggak bisa. Jadi yang paling terpenting adalah skill, teknik, bukan brand. kemampuan, bukan brandnya gitu. Sebenarnya Brand mengikuti brand sih. itulah mendukung ya, tapi maksudnya bukan dari intinya gitu loh. Awalnya tuh pertama itu ya harus tekniknya dulu, belajar ini dulu, baru nanti brand itu. akan membantu meng-up kalau teknik kita udah benar. Oke, udah berapa nih? 1, 2, 3. Satu lagi. Ih, kok cepet sih? Nggak suka deh. Nanti aku udah ngomongnya cepet gak sih? Karena aku ngomongnya cepet. Iya, kita berdua cepet ngomongnya soalnya terus jawabannya langsung Tapi tak- ngerti kan? Karena bisa aku kalau ngomong cepet banget. Oke, MUA bercerita yang terakhir. Kak Dinda, ceritain dong. Awal mula punya makeup merek apa? Awal mula punya makeup mereknya apa? Jadi dulu tuh aku kursus di apa namanya di Jakarta kan, Anjas Makeup dan Cinita tuh dari dulu tuh udah udah ngasih itu kayak pakai Shimura. Pakai Shimura. Tapi kalau misalkan brand apa namanya aku Pertama kali drugstore-nya tuh drugstore. makeover. Cuman Makeover. dari awal tuh sama Cinita udah dikasihnya Shimura. Kayak belinya ini nih yang bagus gitu. Oh, agak gitu ya baru pertama. Baru pertama, tapi ya alhamdulillah Nah, emang Kak Dinda dari kapan terjun ke dunia MUA? 2015. Kenapa mau terjun ke dunia MUA? Jadi dulu tuh ya aku bilang aku tuh pengennya
apa namanya broadcast kan. Terus tiba-tiba pas kuliah, kan aku kuliah di Jakarta, terus udah semester 5 gitu kayak bosan gitu habis magang tuh. Kan dulu magang kayak magang ya udah waktunya kesita buat magang kan. Nah selesai magang tuh kayak kok bete ya cuman nungguin buat skripsi doang. Nah akhirnya aku tuh naik bis kan dulu kan, maksudnya lebih sering diantar jemput kalau nggak naik bis. Terus jadi tuh tiba-tiba kayak pengen jadi apa ya, karena dari dulu kan aku udah jadi fotografer kan. 2013 aku udah jadi fotografer wedding. Jadi aku di Twin tuh udah jadi fotografer wedding dari 2013. Itu udah lulus kuliah? Belum. Belum. Karena aku lulus kuliah 2016. Itu lulus SMA aja lulus 2012. Berarti baru awal-awal. Iya, cuman aku emang dari SMA tuh aku udah suka moto, aku udah suka ikut lomba-lomba fotografi dan aku suka lomba-lomba kayak gitu, aku menang gitu tuh. Terus akhirnya Kak Febri ini ini apa namanya fotoin buku tahunan di sekolah sama foto ijazah. SMA mana dulu? Prisma. SMA Prisma. Nah, aku udah suka ikut lomba-lomba kan, terus tiba-tiba guruku tuh ngomong sama Febri, ini kita punya fotografer juga kok, selalu juara 1 apa segala macam. Nah pas aku mau difoto Kak Febri, wah ini fotografer nih, udahlah fotonya sendiri aja. Kak Febri kagum lah guru-guru kayak itu. Terus aku pikir nih orang siapa sih kok ngomong kayak gitu ya gitu kan. Terus nggak taunya guruku cerita, ngerti nggak Kak? Nah gitu, terus dari situ ya udah aku jadi deket. Ya udah pas Kak Febri ngajak kan, ya udah apa namanya ikut aja yuk gitu. Terus ya udah ikut. Tapi aku bener-bener itu nggak mikir aku bakal dibayar ya, ngerti nggak Kak? Aku tuh bener deh, aku sampai berapa bulan gitu kan sama Kak Febri ikut kan, kalau mamaku nggak apa-apa asal bener gitu kan. Jadi pengalaman kan. Terus tiba-tiba Kak Febri tuh ngasih tahu, Dina nggak butuh uang ya? Loh maksudnya apa Kak gitu? Uang kamu tuh ada di kamu loh, kan kamu wajah udah gini di list kamu kan. Loh emang dibayar ya Kak? Malah aku mikirnya ya udah cuma karena aku mau cari uang, cari pengalaman. Karena waktu itu masih sekolah juga posisinya Kak. Masih kuliah juga posisinya. Kuliah. Cuma aku mikir kan aku emang ngisi waktu libur kuliah doang gitu. Cuman apa namanya ternyata dibayar ya udah gitu. Terus ya udah aku jadi fotografer. Makanya banyak banget klien yang makeup pun yang dulunya dulu kan tahu mau nikahan aku gitu. Aku tuh jadi berawal dari fotografer, sekarang lanjut ke make up. Kalau fotografer dari 2013, kalau makeup dari 2015. Itu dulu pas pertama kali mau terjun ke dunia makeup, mama orang tua setuju nggak? Jadi aku tuh bilang sama, jadi gini loh, kalau papa aku tuh tipikal orang waktu kuliah tuh aku diprotes nggak masalah, cuma pengennya kantoran gitu ya. Pengennya kerjanya kantoran. Nah kalau aku bilang ke mama, jadi aku nggak didukung, aku bener-bener nggak dibiayain sama aku buat makeup. MUA ini? Iya pas awal-awal ya. Mamaku yang biayain aku kursus di Jakarta kan. Di mana aja sih kalau boleh tahu kursusnya? Kalau kemarin tuh di NJS Makeup sama di Nana sama Iren. Hah? Nana? NJS sama Iren. NJS Makeup. Aku yang nggak tahu. NJS Makeup sama Iren. Oke. Nah terus udah gitu, NJS Makeup tuh yang aku dari bener-bener dari basic banget. Pokoknya itu cerita, pokoknya segalanya tuh dia ngajarin aku apa namanya dari nol banget, dari basic banget gitu ya, sampai ke marketingnya segala macam dia ngajarin banget cara attitude ke klien kayak gitu-gitu. Itu yang ngedukung mama, malah yang support ya, terus mama. Aku bilang sama mamaku kan, terus mamaku bilang loh itu malah cita-cita mama dulu yang gak jadi gitu loh kan. Terus akhirnya mamaku udah gak apa gitu, terus papaku tuh gak kasih sama sekali. Mungkin kalau papa mah punya pemikirannya gini kali, kalau misalnya MUA kan ibaratnya pemasukannya tidak tetap gitu loh. Kalau kantoran gitu nggak sih? Biasanya orang tua kan kalau misalnya kita kerja kantoran pasti setiap bulan itu pasti gitu loh Kak, pasti uangnya gitu loh. Nah, kalau aku sih lebih mikir kayak itu serius nggak, takutnya kayak cuma ikut-ikutan doang gitu. Terus akhirnya kata mama, udah nggak apa-apa mama yang biayain segala macam. Aku tuh tau nggak, jadi gini, aku di NJS tuh baru 2 kali job, 2 kali private. Terus aku tiba-tiba langsung disuruh terjun ke video klipnya Adila Fitri. Adila Fitri tuh apa ya, pemain FTV sama pemain lebar gitu kan. Judulnya Lagu Galau. Aku make up itu Lagu Galau. Nama lagunya ya. Terus aku juga nggak tahu Adila Fitri siapa ya gitu kan. Terus aku, serius sih kan nggak bisa gitu kan. Lu nggak boleh, lu nggak salah kalau dicocokin gitu kan, kayak disaklekin gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku ngejob tuh. Dan itu aku masih belum punya koper loh Kak. Maksudnya aku masih pakai tas. Aku pakai kardus sepatu tuh masih. Masa sih? Kardus sepatu masa isinya makeup? Isinya makeup. Terus udah gitu ya udah aku masih yang biasa aja aku make upin gitu kan. Dan terus udah gitu mamaku ini mamaku sama papaku akhirnya kita main lah ke mall. Nah itu kan posisi papaku mungkin udah mikir kali ya, baru 2 kali private udah dapet job iya, nah gitu kan. Berarti ini anak serius nih beneran. Iya, terus gitu. itu tiba-tiba aku beli koper
dari situ udah bapakku langsung support semuanya, ngerti gak? Oh, langsung support Iya. berawal dari situ. Dari Emang situ. harus ada pembuktian dulu kali ya. Iya, kalau aku kan kayak gitu sih dari dulu. Kayak dulu tuh gini, aku kan dari SMA emang udah suka foto. Aku minta kamera dibeliin tuh, tapi kalau misalnya aku mau tambah lensa dong gini-gini nggak boleh, kayak aku harus buktiin dulu apa nih, bisa nggak Apa apa nih, segala macam. ah. Emang kayak gitu kalau papa. Emang apa nih hasilnya dulu nih, lihat dulu Iya. nih, bener nggak nih gitu. Jadi tapi sebenarnya semuanya full support mama sih, pokoknya mama segalanya. Ini istri bisa make up, bisa foto, suaminya foto, video ya, video. Dramatik. Bukan lagi nanti anak udah tuh pasti momen-momennya tuh udah banyak banget ya. Masya Allah, Kak Dinda. Oh, Nah, kalau Kak Dinda role model di dunia MUA itu siapa sih? Role model kiblatnya lah ya. Kiblatnya. Dari mana nih? Dari segi mana nih? Terserah. Tanpa suha sih dari dulu. Kenapa? Kenapa Anpa Suha? Mereka rapi aja gitu. Oh. Apa dia bold, flawless tapi rapi. Kan flawless sama rapi. Iya. Cuman kayak cakep aja gitu. Cuman sekarang kan ada Reza Azrul kan. Aku lagi suka banget sama Reza Azrul. Jadi role model. Ada nggak sih kayak aku nih pengen privat nih ke si Mawar tapi belum kesampaian gitu? Ada nggak? Nah itu Anpa Suha sama Reza Anpa Azrul. Suha. Aku pernah tapi ikut workshopnya aja. Oh, workshopnya. Cuman kayak pengen private gitu loh. Sebenarnya kalau Kak Dinda ini make upnya temanya lebih ke apa sih Kak? Sebenarnya kalau aku sih lebih ke natural kan ya. Natural. Tapi nggak tahu juga ya. Kadang kan aku juga bold juga Kadang bold. karena gini loh. Sebenarnya kalau aku lebih ke klien maunya apa. Oh, jadi bisa nurutin gitu ya? Iya, karena Bisa biasanya ngikutin. gitu kalau misalkan apa namanya baru mulai mau make up, aku tanya kamu make up kayak gimana. Karena aku selalu ngikutin, makanya sebenarnya aku tuh kayak nggak ada gitu loh kayak misalkan ini signature dia. Cuman kadang orang memikir kayak aku nih yang Iya. apa yang demam. Apa Oh, panas dingin, Iya. bahasan panas dingin. Nah itu tuh pada bilang itu signature aku, padahal mah aku nggak pernah hitam, maksudnya kayak itu Ngesaklekin. itu punya aku gitu loh, ngerti nggak? Kayak ya udah, tapi klien tuh karena aku pernah sekali kayak gitu, jadi klien tuh Dinda kayak, itu pakai blush onnya panas dingin. iya, terus akhirnya gini, "Kak, aku maunya yang kayak ini aja ya, kayak ini aja ya," makanya mereka tuh kan sama semua Sama kayak semua. gitu akhirnya. Karena itu gitu. by request ya By sebenarnya. request, karena aku emang sesuai request sih, nggak pernah yang kayak aku tanya Kak mau gimana terus terserah. Kak jangan terserah dong, kalau terserah aku bingung, jadi aku suruh dia lihat juga Oh, yang kayak gimana nih? tapi bukan referensi dari aku doang. Dari yang lain mulai juga. Jakarta gitu aku malah suka-suka gitu. Kayak gitu, cuman ya gitu, jadinya malah Malah jadi ciri khas. Jadi ciri khas sih. Jadi banyak banget kita Jen juga ngomong tuh kayak klien-klien lain. Aku tuh kalau ngeliat udah di apa namanya, dia tuh kalau di Instagram, di feed. padahal belum dilihat nih jelasnya itu siapa, tapi udah tahu nih ini Dinda. Ini makeup Kak Dinda. Oh, emang udah merasuk jiwa. Udah ada itu makeup Kak Dinda gitu Iya, ya. kayak gitu. Kak Dinda nih, kan biasanya banyak tuh ya cerita-cerita dari MUA dapet klien aneh-aneh dalam tanda kutip. Kak Dinda pernah nggak sih ngerasain? Jujur ya Kak, sejauh ini nggak ada, belum ada yang aneh gimana. Belum ada yang aneh gimana gitu. Belum ada. Semuanya baik sih. Aman damai terkendali gitu ya. Yaudah emang kamunya bagus dasarnya. Oke, segini aja MUA bercerita bareng Kak Dinda Sri Agisna atau Makeup by DSA. Bang itu pernah nggak ada yang nanya, Hah? DSA apa ya Kak gitu. Padahal nama aku sendiri, jadi orang nggak Dinda tahu Sri nama aku Agisna, malah. darling. Iya. Kenapa harus ditanya Iya, gitu? padahal Kenapa sih Instagram. make upin? Ada muka Kak Dindanya nggak sih di Makeup by DSA? Udah nggak ya? Lupa. lupa. Enggak deh kayaknya. Tapi aku suka update story kan. Oh iya, suka story. Oh iya Terus aku lebih sering update di pribadi, terus baru aku repost di yang makeup kan. Oh iya, Jadi harusnya udah tahu dong. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin harusnya fotonya muka Kak Dinda. Iya. Tuh. Jadi tuh biar orang DSA itu Dinda Sri Agisna. Nah itu. Oke. Teman-teman ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Jadikan dirimu berkilau. Oh gitu.